Welcome back with me Ali Basyarudin di my daily vlog tentunya. Dan kali ini gue mau nyeritain tentang motor kesayangan gue alias si Demplon setelah gue punya setelah 8 bulan sekitaran segitu dari bulan Juli 2019. Ya, motor ini aduh platnya ya kalau ketemu di jalan sapa aja. Ya, gue punya motor ini sekitaran 8 bulan dan kerusakan yang gue terlihat cuma ini sama ini. Bukan rusak sih, emang udah umur motor udah 3 tahun. Udah 3 tahun gue punya. Dan setelah 3 tahun, jadi pertama gue beli si Demplon ini, gue langsung ganti sama Proliner Exhaust yang reviewnya udah ada, yang pemakaian 2000 km. Jadi kalian bisa lihat di link di atas. Nah, jadi motor ini gue cerita sejarahnya dikit dulu ya. Gue perjuangan mau punya nih motor. Dan sekarang motornya berwujud begini. Udah lumayan lama gue otak-atik dan gue modif-modif kecil. Rencananya windshield ini pengen gue ganti yang Yamaha Racing, cuman masalah di waktu. Ya, untuk warna dari si Demplon itu sendiri nggak ada pudar, nggak ada cacat sama sekali, meskipun di motor gue pakai daily ride. Dan sedikit cerita, gue awal punya Demplon ini kilometernya masih 5000 dan sekarang kilometernya sudah 12.000 sekian ya tuh. Dan udah banyak momen juga gue bareng nih motor, bareng si Demplon ini. Seperti gua ke puncak, gua ke acara KPLI ulang tahunnya kayak TR10 Jakarta dan macem-macem. Gua pergi kemana-mana, San Mori, night ride, nongkrong, pokoknya nih motor daily ride banget deh. Makanya udah gue jalanin selama 12.000 km. Dan untuk ban nih, bisa kalian lihat ini kembangannya masih tebel-tebel, meskipun ya gue pakai kadang sering cornering sedikit, cornering colong-colongan ya. Jadi ini ban cukup ngegrip, meskipun kalau misalnya ada jalanan geradakan ini lost grip, sedikit lost grip. Dan aduh, Demplon kotor banget. Nah, karena gue orangnya apik, bisa kalian lihat di sini. Alhamdulillah cuman ini nih. Paling bagian ini bakalan gue repaint, gue krok semua. Dan alhamdulillah keluhan-keluhan para owner R15 VVA ini, shock breaker bocor. Agar nggak bocor, saran gue, lu rutin cuci motor seminggu sekali, karena di jalan itu kan debu banyak, kerikil banyak, apalagi sekarang musim hujan. Kalau misalnya bisa kena hujan, cuci, karena air hujan itu mengandung asam yang bahaya, bisa bikin rantai berkarat ini, kotoran-kotoran di forks ini nempel, dan bisa bikin luka baret di fork lurus ini. Jadi gue orangnya cukup apik sama motor, seminggu sekali gue ganti pasti. Nilai plusnya lagi, ini segitiga shock breaker upside down ini dipakai nikung enak. Tapi kalau sekalinya rusak atau bocor, ini mahal banget. Jujur ini gue sering beberapa kali jalanan Jakarta tuh nggak bisa ditebak ya. Kadang bisa ada lubangnya di kanan atau lubangnya di kiri. Minggu depan lubangnya nggak ada, tiba-tiba ada gitu kan. Kadang gue suka rada kaget kena lubang. Dan alhamdulillahnya jangan sampai ini bocor, karena sering gue rawat, gue cek shieldnya setiap pagi, motor gue panasin, gue bawa jalan. Nah, minusnya lagi di sini, shock standarnya cukup empuk dan terlalu empuk. Dan mentul-mentul ini menurut gue kalau misal dipakai boncengan nggak enak, dipakai sendiri pun lebih nggak enak. Karena kalau misalnya di jalan ngambul-ngambul dikit, istilahnya gimana sih, nggak rata kontur jalannya itu, ini bakal terlalu mantul-mantul lah, kurang sip gitu. Ada sarannya ganti shock breaker. Untuk ganti shock, gue saranin pakai aftermarket seperti YSS atau semacamnya, RCB bisa. 150cc fairing, satu-satunya yang punya profil ban sebesar ini. Cuma ini doang. CBR lebih kecil, YSX apalagi. YSX kurus banget menurut gue, kalau ini tuh kekar gitu. Dan untuk si spion ini, banyak owner R15 itu yang diganti jadi model Rizoma yang kecil atau di bar M sini.
entah nggak tahu kenapa gue lebih suka yang standar. Dan karena gue juga pernah nyobain yang pakai yang rizoma kecil maupun bar end, itu nggak ada enak-enakan, nggak bisa ngeliat ke belakang sama sekali men. Kalau gue tuh orangnya perlu sama spion, karena kita juga butuh ngeliat belakang. Kalau nggak ngeliat spion ntar ditabrak orang gitu. Spion tuh penting, ingat penting. Jangan kalian lepas atau gimana, mau replace silahkan, cuman seenggaknya yang visibilitas ke belakangnya ada. Singkat review lagi soal pengereman dari pengereman R15 VE ini, menurut gue cukup. Tapi kalau misalnya kalian ngerem mendadak, ini ban bakal ngunci karena bukan ABS. Dan kalau rem depan ya pakem banget menurut gue, dengan disk yang cukup besar dan kaliper 2 pot, menurut gue udah cukup. Jadi kalau kalian mau nambah sektor pengereman, paling ganti selang rem dan master rem. Master remnya cukup dengan RCB aja udah cukup banget, udah cukup buat menambah performa pengereman. Begitu juga sama yang belakang nih, pengguna cukup. Tapi kalau misalnya kalian mau nambah pakem, masternya jangan diganti, cukup ganti selang rem. Dan gue juga kenapa nggak masangin part-part head-on, karena menurut gue percuma. Gue modifikasi yang cukup-cukup aja. Contohnya hand grip domino, karena yang standar itu tebel dan nggak enak banget feel-nya, bikin pegel. Dan kalau kalian perhatiin, udah gue sebutin juga, jadi handle coupling dan master rem ini gue turunin posisinya sedikit supaya tangan gue tuh nggak terlalu begini, tapi agak lurus gitu. Jadi nggak begini banget, nggak tegang. Jadi kalau dibacet-macetan ini udah enak. Jadi salah satu modifikasi paling berfungsi untuk jalan-jalan ibu kota yang pagi, kalau kalian makinnya harian kayak gue, ini cukup ngebantu tanpa harus modif head-on. Dan ya tentunya knalpot, karena orang-orang sekarang mau klakson sekeras apapun mereka nggak bakal minggir kecuali kita geber. Kayaknya gue mau ngasih lihat motor ini dari sisi kejauhan biar dari tadi kan kita deket-deket terus nih. Sekarang kita lihat dari sisi yang jauh. Ini keseluruhan motornya. Kalau dari samping begini, lihat tuh ban belakang yang sangat gambut dan depannya seperti moge banget kan. Ya, dan itulah kenapa ada yang waktu itu postingan orang, siapa yang mau lawan R15 V3 moge gua nih, moge R15 weh. Ya, nantang nama saya pakai R15 ya, karena di bentukannya mirip banget moge, lihat ban belakang, ban depan gitu. Kalau buat nikung nih antep banget motor sumpah. Ya, jadi kita sekarang sesi test ride-nya alias sesi di atas motor. Jadi bagaimana impresi gua dan apa aja kekurangannya pas lagi riding. Jadi ikutin terus. Ya, seperti apa yang gue bilang tadi, setelah sekitar 8 bulan mau ke 9 bulan pemakaian motor gue ini, ya yang gue rasain sih yang paling gak enak ya buat macet sih. Kalau untuk daily ride gitu, untuk setiap hari dipakai, motor dipakai. Untuk keluar di pagi hari tuh macet dan itu nggak enak men. Itu sih yang gue rasain. Terus juga seperti apa yang gue bilang, untuk konsumsi BBM ini nggak boros-boros banget. Mungkin untuk gue nalar ini bensin 120-an mungkin ya. Cuma gue nggak tahu. Gue agak nalar aja soalnya gue tuh orangnya ngisi selalu full. Jadi kadang baru turun 1 gue isi lagi, turun 1 gue isi lagi. Dan itu turun 1 bar itu kisaran seminggu kalau gue pakai banget gitu. Kalau gue pakai terus, misalnya kayak kuliah, main, terus juga kemana jalan gitu kan, itu sekitar segituan sih. Seminggu baru ngisi lagi 20. Jadi untuk bensin ya sama aja sih, sama kayak motor bebek, irit, cenderung irit. Dan for you know, gue jalaninnya nggak pelan-pelan terus, nggak mode misalnya kayak motor-motor eco mode lah. Di motor ini sih nggak ada. Maksud juga eco riding lah,
jalan untuk menghemat bensin dengan jalan pelan atau santai. Enggak, gue juga kan lebih banyak narik gas dibanding jalan santai. Kalau jalan santai paling ya masih jalan-jalan kayak gini nih, pasti gue santai, gue menikmati. Untuk santai juga enak, dan untuk ban IRC bawaannya ini ya cukup lah, cukup. Kalau gue bilang jelek banget enggak, cuma cukup nge-grip dan nggak licin lah. Dan untuk sambil nikung-nikung tuh enaknya stabil karena depannya upside down kan. Hehe. Tuh kalau ketemu R15 juga pasti klakson. Helmnya AGV men. Oke, back to topic ya. Ya soal ban gitu. Dan pengereman sih overall gue cuman baru ganti kampas depan belakang sih, cuman jarak waktunya lama. Cuman pas gue pertama beli itu kan langsung gue servis ya, karena ini motor yang gue dapat second dan ya bukan kondisi grass lah. Jadi gue reflush semua olinya, gue bersihin semua injektor, throttle body, terus juga segala-gala macam yang berhubungan dengan permesinan lah. Nah, itu tuh minus kedua tuh. Shock belakangnya tuh menjadi minus sih. Menjadi minus untuk R15 ini. Shock depan itu oke, cuman shock belakang deh. Shock belakangnya terlalu mantul. Ya gimana ya? Ya mungkin mengejar untuk nyaman dan empuk kali ya. Cuman coba kalau misalnya dibikin agak keras, mungkin agak stabil. Dan karena ini bannya gue masih pakai yang ban bawaan, jadi kalau misalnya ada jalanan gerenjalan kayak gitu, kayak lost grip gitu guys. Parah. Lost grip, jadi kayak ada tenaga yang terbuang percuma gitu kan. Makanya gue ada rencana buat ganti ban yang gripnya bagus. Menurut kalian yang bagus apa? Silahkan komen di bawah. Gue bakal dengerin komen-komen dari kalian guys. Untuk biaya servis sih cukup terbilang murah untuk sport fairing ya, karena ini 150 cc juga. Servisnya itu gua rutinnya ya, gua sebulan sekali ganti oli. Ganti oli biasa itu, ganti oli aja ya maksud gue, itu cuman 75.000 dan gua nggak di bengkel nggak di bengkel resminya Yamaha sih. Gue kadang ganti sendiri, kadang ke bengkel-bengkel yang gue percaya mereka kerjanya bagus, gue ganti oli di sana. Dan harga olinya aja kalau beli itu cuman 65.000, jadi jasa untuk bayar jasa penggantian oli 10.000 sih, terbilang murah. Dan pastinya ya untuk 3 bulan sekali itu servis, yang namanya servis besar kayak injektor, throttle body di reflush, dibersihin, gitu sih. Makan harga yang cukup lah, menurut gue cukup murah, nggak terlalu mahal juga. Karena dulu gue pernah punya Satria FU, servis besarnya itu anjir sampai 600.000 cok, 600-700 lah full itu. Dan ini terbilang cukup terjangkau lah, cuman 300 sekian lah. Paling mahal tuh 400.000 kalau misalnya ada yang banyak yang diganti. Cuman gue ya paling ganti rem tuh, kampas, rem depan, rem belakang. Kopling sih overall sekarang belum, masih kopling bawaan motor sebelumnya, mungkin masih bawaan motornya lah istilahnya. Dan ya, oh iya, waktu itu kan pas lagi di review itu gue bilang, review singkatnya si Demplon ini, gue bilang ya kayak
VVA ini untuk engine brake gila, itu gue salah banget Ben, jujur gue salah banget. Itu gue sotoy-sotoyan aja sih karena gue kan belum tahu lah, karena baru buat megang R15 V3 ini atau VVA Oleo 15. Jadi VVA ini tuh kalau bukan logika sih, kayak orang-orang tuh kayak bilang ini kayak VTEC kick in yo. Anjas. Jadi di RPM 7000 berapa ratus gitu, lupa gua, antara 7500 atau 7400 gitu. Itu VVA-nya ngebuka, variable valve-nya main. Jadi ya sama kayak VTEC lah istilahnya. Jadi motor ini seperti VTEC kick in, anjas. Ntar kita tes ya. Dan yang paling penting sih itu, kalau kalian mau beli R15 ini, ya bagi kalian yang mau ya beralih dari Matic ke sport fairing, ini salah satu yang cocok, yang keren. Kalau kalian punya duit lebih, kalian tunggu aja ZX 25. Tapi gue saranin 150 cc dulu baru naik ke 2,5 gitu guys. Dan ya motor ini worth it enggak buat dibeli? Wah, worth it banget. Bisa bersaing meskipun tenaga kalah sama gesek terlalu liar, kalau ini masih bisa dikontrol. Nanti kita tes ya si VVA kick in anjas. Turun ketiga, gas. Tuh kan kayak ada VVA-nya nyala kan? Wow, demplon. Lagi plon. Mantap demplon. Jadi kayak gitu. Jadi di RPM 7500 sih tadi gue lihat dia VVA-nya nyala. Jadi untuk motor tarik-tarikan, untuk stop and go sih cocok banget. Meskipun di tarikan awal tuh, torsi awal tuh kalah sama CBR 150. Tapi untuk tarikan atas ini oke. Tapi kan karakter mesin SOHC itu harusnya torsi awal yang gede ya. Ini kalau misalnya untuk wheelie sih bisa mental. Jujur kayak gimana ya, bukan lebay sih, kayak ya bisa gampang terbalik lah karena torsinya gede. SOHC dengan menambahkan variable valve ini bisa jadi tenaganya lumayan, tapi meskipun di bawah GSX, tapi cc-nya lebih besar di kelasnya gitu loh, dengan bobot yang berat juga tentunya guys. So menurut gue worth it gak worth it untuk kalian yang mau up cc dari 150 dari bukan up cc sih, up series dari Matic ke 150 cc gitu, ke misalnya motor kopling lah, motor laki, motor batangan gitu guys. So kita balik lagi ke kamera muka. Menurut gue ini cukup. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue ada di pojok kiri atas. Dan I will see you guys on the next video. Gue Alif Basirudin, cabut.